Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you this morning? I hope all of you are fine. For today, I'm going to tell you about how to write an application letter. Okay, you can see on the screen. Anda bisa lihat di layar. Before we see the example of application letter, I think we are going to see about how to write or must understand about the steps in writing application letter. Jadi sebelum kita melihat tentang contoh surat lamaran, sebaiknya kita mengetahui dulu langkah-langkah atau apa yang kita akan tulis di dalam surat lamaran nanti. Now you can see here, kalian bisa lihat di sini, the examples of writing some parts of a business letter. Ini adalah contoh menulis berapa bagian daripada surat bisnis. As you have known, seperti yang kalian ketahui, that application letter atau surat lamaran itu adalah salah satu one of the business letter, salah satu daripada surat bisnis. Now let's see the first. Kita lihat pertama, reference initial slash number. Now here dari ini ada namanya inisial yang biasa digunakan di surat bisnis atau surat niaga. Ini ada SN, ini inisial, katakanlah kita ganti dengan siapa kira-kira yang mengirim surat ini. Katakanlah yang mengirim Ardin Randi Rau, umpama Ardin berarti inisialnya A, Randi ya R, ya, lalu Rau berarti 3. Nah ini kalau ini kan dua namanya nih, dua kata dari namanya. Lalu yang ini adalah siapa yang mengetik, ya, siapa yang mengetik. Biasanya kalau di perusahaan itu kan biasa yang mengirim adalah manajer, tapi yang mengetik adalah sekretarisnya. Ya katakanlah yang mengetik tadi itu adalah Jasmine Aziza, maka kita akan tulis ini S-nya kita ganti menjadi J, lalu P itu adalah Aziza. Jadi Jasmine Aziza JA gitu ya. Mengenai nomornya ini itu adalah bisa jadi adalah berapa sih surat yang sudah ditulis oleh sekretaris itu. Nah, oke. Tapi ini tidak ada di dalam surat lamaran, ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang ada di dalam surat lamaran. Yang pertama ini adalah the deadline. Nah, ini adalah baris tanggal, ya. Jadi baris tanggal ini ada 4, ya. Yang A 22nd November 2010. Ini Anda bisa melihat penulisannya 22 ND. ND itu adalah second, ya. Nah, itu katakanlah kalau kita ganti dengan tanggal, katakanlah sekarang tanggal 21 September, berarti 20 ini secondnya menjadi 21st, ya, September, ya, 2020, ya. Oke, the next B,
22 November, ini ada koma, ya, koma 2010. And the next, and we start from month, kita mulai dari month, berarti November 16, 2010, ya, berarti September 21, ya, 2020. Nah, for example. Now the next D, ya, November 16. Nah, ini 16 ada TH itu di belakang 16, ya, koma 2010. Nah, up to you, terserah kalian which one you choose, yang mana yang kalian pilih, ya. Okay, now let's see the attention line. Ini adalah baris perhatian, ya. Ini baris perhatian ini adalah uh, to whom we send a letter. Jadi kira-kira kepada siapa kita nanti ngirim surat itu. Ini attention marketing manager, ya. Attention ini tidak ada titik dua, ya. Ini di bawahnya adalah attention kolon titik dua, ya. Marketing manager. Ini. Kemudian yang berikut attention capital letter, ya, ini huruf besar semua. Attention and then colon marketing manager, ya. And the next attention, nih huruf besar all of them semua, ya. This is only example. Jadi marketing manager ini Anda boleh ganti dengan siapa, ya. For example, yang kalian kirimi adalah personal manager, ya berubahlah marketing manager menjadi personal manager. Oke, okay. Next. Okay, let's see the next. Yeah, the salutation, inside address, and complementary clause. Salutation itu adalah salam pembuka, inside address alamat dalam, and complementary clause itu adalah salam penutup. Here there are several, there are 6, ya. There are 6 examples, ya. Ada 6 contoh tentang inside address, tentang alamat dalam, ya, seperti ini, ya. For example, we see the first contoh, kita lihat the manager. Nah, ini yang kita kirimi nih, ya. Jadi alamat dalam ini adalah alamat yang kita kirimi. Jadi siapa yang kita kirimi, ini dia, ya. The manager, manager Bank of Central Asia. Jadi ini manajer ini satu aja nih, manajer, ya, maksudnya. Lalu Merdeka Utara Street, ini jalan Merdeka Utara, Jakarta. Nah, if you are in Balikpapan, kalau kalian di Balikpapan, ya Anda ganti aja. The manager Bank of Central Asia, Sudirman Street, ya, Balikpapan, for example, ya. The next, ada examples, for example, like this, educational services. Ini 1,750, ya. Itu adalah nomornya nih, F Street. Nah, ini jalan F ini, ya, and W, ya. Washington, ini bisa jadi ini WNW adalah Newark, ya. Nah, kemudian Washington, ini Washington 6, ya, DC, USA. Nah, ini bisa kita ganti semua, ya. Ini macam-macam, ya, alamatnya. Anda baca sendiri nanti. Yang penting kita lihat sekarang contohnya, ya. Example, how to write about salutation, inside address, and complementary clause, atau salam penutup. The first, yang pertama, ini names Southern Airways Limited.
Nah, ini Southern Airways Limited. Ini limited ini kalau di Indonesia biasa disebut dengan PT, Perseroan Terbatas ya. Ini Southern Airways Limited. 250, 250 Oxford Street. Nah, ini jalan Oxford, ya, London ya. Ini Anda bisa ganti ini katakanlah sama Yani Street ya. Nomornya nomor berapa? Bisa kalau nomor 10 ya tulis 10. Lalu London itu kita ganti dengan Balikpapan. Nah, how to make salutation? Bagaimana membuat salutation atau salam pembukanya? Anda lihat Dear Sirs. Nah, Dear Sirs ini ada S-nya ya, pada sir-nya ini tambahin S, Dear Sirs, because karena Anda lihat ini Southern Airways Limited ini adalah perusahaan. Jadi if you send a letter to a company, jika kalian menulis surat kepada perusahaan, maka salutation-nya itu adalah Anda menggunakan Dear Sirs. Ya. Kemudian salam penutupnya atau complimentary close-nya adalah yours faithfully, yours truly. In bahasa Indonesia adalah hormat kami ya. Nah, ini hormat kami. Don't translate into apa lexically ya, jangan diterjemahkan menurut kamus. Yours milik Anda, faithfully itu dengan jujur. Berarti dengan jujur milik Anda, enggak. Sama dengan sini yours truly. Ya, yours itu milik Anda, truly itu dengan benar. Berarti benar-benar milik Anda, bukan. But in bahasa Indonesia hormat kami. Oke. Okay? Now, the next, the marketing manager. Nah, ini marketing manager, ini khusus ya. Ini adalah manajer pemasaran. Software Limited. Nah, ini Software Limited. Ini perusahaan software ya. Richmond seri. Ini bisa diganti. Katakanlah Balikpapan Indonesia gitu ya, kita bisa ganti. Lalu bagaimana kalau salutation-nya kalau kita mengirim ke orang bukan ke perusahaan ya. Jadi ini orangnya dituju tertulis, kalau yang sini tadi tidak tertuju orangnya. Nah, kalau tertuju orangnya ke marketing manager atau personal manager, maka kita membuatnya menjadi dear sir. Jadi tidak ada huruf S-nya di belakang R ini ya. There is no, so you say dear sir. Kemudian salutation-nya complimentary close-nya salam penutupnya adalah sama di atas tadi yours faithfully dengan yours truly. Ya, itu ya. Yang bahasa Indonesianya sama hormat kami. Sekarang kita pindah ke contoh yang ketiga. If you send a letter to the name of person, jika Anda menulis surat kepada yang ada namanya, ini nama, langsung nama ditujukan di alamat dalam, ya itu tulisannya Miss J. Owner. J ini perusahaan, katakanlah kita ngomong Jane umpama. Jadi Miss J. Owner, ya for example. Now, British Films Limited. Ini British Film Limited, ini nama perusahaannya ya. Oke, jadi kemudian ini nama jalan ya, 3 Wardrobe Street, ini ST Street ya. Kita bisa ganti di Balikpapan lah, kita ambil katakanlah jalan apa tadi, Jenderal Sudirman ya, Street nomor 3 berarti number 3 Sudirman Street Balikpapan. Nah, kemudian salutation, ini salam pembukanya ini kita tulis Dear Miss Faulkner. Ya. Dear Miss Faulkner. Nah, so there is no J. Ini yang J-nya tadi ini tidak ditulis lagi. Langsung saja yang terhormat Nona Faulkner gitu ya. Nah, itu kalau katakanlah kita ganti di sini menjadi Mr. John Smith. Nah, di sini kita tulisnya Dear Mr. Smith. John-nya tidak ditulis ya. Nah, kemudian
Complementary clause-nya, ini salam penutupnya, we say yours sincerely. Kita memilih yours sincerely karena kita langsung mengirim ke orang. Ya, artinya juga sama sih, yang di atas itu adalah hormat kami. Kalau diterjemahkan menurut kamus, ya yours milik Anda sincerely dengan hati yang tulus, dengan hati yang tulus ya. Nah, itu. Oke, my students. Ya, jadi ini contoh ya daripada name of address, salutation, and complementary clause. Okay, now we see the next. Let's see the subject line. Kita lihat pada subject line. Ini adalah subject line atau biasa disebut dengan perihal kalau dalam menulis surat ya. Nah, penulisannya aja kalian perhatikan di sini. Ada 4 macam, there are 4 kinds. Subject, ini huruf besar, subject, ya. Lalu di sini adalah your offer, ya, of November 16. Nah, ini penulisannya titik 2 dulu, baru penawaran Anda pada tanggal 16 November, ya. Lalu your offer of October 13, ini tidak ada penulisan subjeknya ya. Lalu yang di bawah ini capital letter, semuanya huruf besar ya. Jadi subjek titik 2 your offer of October 13 ya. Lalu yang di bawahnya ada tulisan re, ini regarding ya. Your offer of October 13. Jadi Anda tinggal memilih kira-kira yang Anda anggap lebih mudah yang mana ya. So you choose one of them. And the next, enclosure notation. Sekarang kita masuk pada catatan lampiran ya, enclosure. When something is included with the letter in the same envelope, the fact should be indicated. Example. Jadi ketika sesuatu itu dimasukkan dalam surat ya, ini termasuk di dalam surat, in the same envelope, dalam amplop yang sama. Ya, the fact, bukti tersebut should be indicated, harus ditunjukkan. Ya, nah itu kan dalam menulis surat kita bilang saya lampirkan gitu ya. Kita lihat yang pertama penulisan enclosure ya kolon titik 2 kontrak. Berarti kontrak ini ditulis dalam surat tapi tidak, tapi dimasukkan di dalam amplop gitu juga, tapi sebagai lampiran ya. Terus enclosures kontrak lalu cek ya. Nah itu ada S-nya ini berarti bisa jadi 2 gitu ya. Ada ini kontak ya, ini kontak cek, kontak ya. Cek yang ini kontrak. Kemudian kontrak atau cek berarti this is kontrak ya. Jadi kalau 2 ya kita nulisnya ini ada S-nya. Lalu enclosure titik 2 ke bawah 1 2. Lalu enclosures ini ada di dalam kurung 2. Itu dia Anda nulis ya. Enclosure 2. Jadi terserah kalian milih yang mana ya gitu. Biasa di dalam surat lamaran biasanya ya yang kita lampirkan, kami lampirkan fotokopi KTP, ijazah, sertifikat itu biasanya 1 2 biasanya ya. Oke. Nah, silakan you choose one of them, pilih salah satunya. The next about carbon copy notation. Sekarang tentang carbon copy notation. Ini catatan tentang carbon copy atau biasa disebut dengan tembusan ya. Jadi tembusan. Tembusan itu example kalau kita singkat ya, kita singkat menggunakan CC. Ya ini CC A, CC ini kecil ya, small letter. Lalu yang ini kolon titik 2 baru kita tulis Mr. ya titik Johan Untung ya. Lalu yang berikut kedua sama sisi titik 2 personal manager. Kalau di atas ini kan nama orang. Lalu yang ini adalah tidak ditulis namanya, cuma kita tulis personal manager. Ya, namun ini huruf B besar, huruf M besar sama juga di atas ya.
Lalu yang di bawah part C, CC ini huruf besar, capital letter, ya, CC, CC-nya carbon copy ya, Mr. Hidayatullah, kedua Mr. Todung Mulia Lubis. Nah ini sama. Oke, kemudian CC Miss Hidayah, Mr. Handoko Wibisono. Jadi semua inisialnya ini kita huruf besar ya, besar semua. Nah itu inisial. Seperti ini ada Miss Nona ya, ini Mr. Tuan ya, ini huruf besar N, huruf besar juga N. Hidayah, huruf besarnya sama semua. Oke. Sekarang we are going to see about the styles of a business letter. Kita akan melihat tentang stylenya ya. Style of a business letter. Style itu gaya ya. Gaya dari sebuah surat bisnis. Anda cara menulisnya di mana gitu ya. Before we see this, sebelum kita lihat ini, kita lihat dulu ini, we see first this ya. Ini tadi kita lihat dulu catatannya ya. Note ya. Number one, letterhead ini kepala surat ya. Kepala surat kalau surat bisnis biasanya di kantor ya. Itu kantor itu sudah atau perusahaan tersebut itu biasanya suratnya itu sudah ada ini kepala suratnya di atas ya. Di kertasnya itu sudah ditulis memang. Terus number two ini adalah reference number tadi sudah kita jelaskan itu masuk ada inisial nama ya, nama si pengirim dan siapa yang mengetik ya. Nah itu. Lalu nomor tiga adalah deadline, ini baris tanggal ya. Nah deadline nanti kita akan periksa ke atas ya. Deadline baris tanggal. Lalu number 4 itu inside address. Nah, ini kita lihat. Nah, katakanlah kita lihat di sini ini namanya letterhead ya. Di sini adalah tadi reference. Nah, di sini tadi nomor 3 apa tadi? Nomor 3 baris tanggal. Lalu nomor 4 itu adalah inside address, alamat dalam ya. Sekarang kita lihat nomor 5 adalah attention line. Nomor 5 itu adalah attention line. Nah, itu siapa yang dituju gitu ya. Siapa yang dituju. Perusahaan itu kan kadang kita nulisnya kita kirim ke perusahaan, tapi ternyata ini ada yang dituju itu baris perhatian. Lalu yang berikut adalah number 6 itu salutation. Ini salutation di sini ya. Salam pembuka ya. Terus number 7 nomor 7 adalah subjek lain. Tadi itu perihalnya ya, subjek lain. Nah, lalu yang number ini mulai ini number 8 nih, number 8 body of the letter. Body of the letter mungkin di sini lebih jelas number 8-nya body of the letter. Ini baris apa namanya opening paragraph, paragraf pembuka. Ini konten isinya, lalu ini adalah penutup, paragraf penutup. Yaitu body of the letter terbagi atas 3 paragraf. Lalu yang 9 complementary clause. Nah, ini nomor 9 itu complementary clause. Nah, itu di sini nih ya posisinya. Itu salam penutup. Lalu signature and full name. Nah, di sini di antara di sini di tengah ini tanda tangan. Ya, tanda tangan di sini. Lalu yang ini full name-nya, nama lengkap gitu ya. Di sini tanda tangannya, nama lengkap sini. Oke. Lalu kalau ada inisial ini boleh ya. Inisial tadi sama tadi yang Bapak bilang, siapa yang mengetik ya. Itu ada siapa yang mengirim surat, lalu siapa yang mengetik gitu. Tapi kalau umpamanya yang mengirim dengan yang mengirim surat sama dengan yang mengetik, nggak usah ada inisial. Kemudian berikut carbon copy notation. Carbon copy notation, ini tadi kita lewatin tadi ya, enclosure ya, 11.
11 enclosure ya, ini tadi lampiran ya. Lalu yang baru inisial, baru yang terakhir itu 13 carbon copy notation di sini tidak kelihatan gitu ya. Tidak terlihat ini sisi ya. Ini tembusan. Oke. Ya, sekarang we are going to see the style. Kita akan lihat stylenya sekarang. Stylenya ini yang pertama, the first kita lihat this is called full block style. Full block style itu ini style artinya gaya, block artinya lurus, lalu full artinya penuh. Berarti gaya lurus penuh. Ya, jadi dari atas sampai bawah nanti Anda akan melihat suratnya itu di left marginnya itu di pinggir kiri itu lurus nanti ya. Nah, itu kemudian block style ini gaya lurus. Lalu ini adalah semi block style, gaya lurus, setengah lurus ya. Jadi gaya setengah lurus. Oke, kita akan lihat satu persatu. We are going to see one by one ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau di perusahaan menulis surat bisnis, itu ada memang suratnya, sudah ada kertasnya itu, sudah tertulis memang di atas ini, tinggal disambung di bawah. Tapi kalau if you are writing application letter, kalau Anda menulis surat lamaran itu tidak ada. Biasanya kita nulis sendiri, gitu ya. Surat lamaran itu tidak ada alamatnya di atas begini, nggak ada ya, karena itu Anda sendiri yang buat. Oke, jadi ini tadi dari kepala surat ke bawah ini sebenarnya lurus nih ya, ke bawah ya lurus. Nanti Anda akan lihat contohnya nanti ini ada surat lamaran nanti kita akan lihat. Terus yang kedua ini adalah namanya block style lurus. Cuma ini walaupun disebut dengan gaya lurus, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang masuk dalam seperti ini. Ini ada, kalau ini lurus ke bawah ini, tapi kalau yang ini nomor 3 ini, number 3, ini tadi tanggal ya. Nah, deadline-nya ini itu tidak lurus. Anda masuk setengah dari lewat setengah ya, dari lembar kertas itu ya. Kemudian yang ini nomor 9, ini complementary close ya, baris penutup, apa namanya, salam penutup ya. Salam penutup ini juga masuk seperti tadi ya. Lalu tanda tangan dengan nama lengkap juga di sini. Ini nanti kalau nanti Anda tulis surat lamaran ya. Oke, jadi yang masuk ke dalam ini yang tidak lurus ya, itu adalah baris tanggal atau tanggalnya nanti, kemudian salam penutup, tanda tangan dan nama lengkap ya. Ini untuk blok style. Tapi yang di sini semuanya lurus ya. Kemudian berikut ini adalah semi ya, block style atau gaya setengah lurus. Nah, bagaimana ini setengah lurus? Yang di atas ini sama ya, headline, letterhead-nya kepala surat. Ya. Kemudian yang ini agak mirip dengan yang gaya lurus ya. Nah, itu tanggalnya sama nih, tanggal suratnya di sini di sebelah kanan ya. Lalu ini kalau apa ini subjek perihal ya, tapi ini kan kita kan belajar tentang surat lamaran. Ini tidak ada nomor 7 ini ya. Lalu nanti Anda lihat di untuk salam penutup dengan tanda tangan ini agak di tengah ya, agak agak di tengah lembaran kertas itu ya. Kalau kita lihat ini ada di tengah, tidak sampai lurus di sini. Kalau yang di gaya lurus, ini margin kanannya ini ya. Jadi right margin ini lurus dia ya. Sementara ini untuk margin kanan tidak lurus, jadi agak di tengah itu tentang salam untuk lalu tanda tangan, jadi tidak lurus ya. Ya gitu. Tapi kalau namanya katakanlah panjang ya mesti juga lewat sampai sini boleh, nggak jadi masalah ya.
Okay, my students, ini adalah example of styles ya, uh, of a business letter, ya, contoh daripada gaya-gaya ya surat bisnis yang bisa juga kalian pakai di surat uh, lamaran nanti ya. Oke, kemudian the next ini some abbreviation commonly used in business letter. Ini ada beberapa uh, singkatan. Ini abbreviation singkatan ya. Commonly umumnya use digunakan in business letter. Ya, ini agak panjang. Anda katakanlah Anda lihat di sini singkatannya seperti AD. ADP ini itu apa ya? Singkatan kalau dalam surat ya itu adalah advertisement, iklan ya. Nah, itu iklan maksudnya. Nanti apa singkatan ini Anda pahami. Anda mungkin bisa baca, you can read by yourself ya. Anda bisa baca sendiri nanti di rumah to memorize, menghafalnya. Nah, oke ya. So that is yeah. Now we are going to see the next yeah. Yeah, okay, my students, we are going to see about the example of application letter. Kita akan melihat tentang contoh uh, contoh dari surat lamaran ya. Okay, now let's see here Lilis Handayani ya. Ini Lilis Handayani, ini this is called letterhead. Ini dianggap sebagai kepala surat ya. Nah, Anda lihat nanti ke bawah ini semuanya ini adalah lurus dari atas sampai bawah. This is called full block style. Jadi ini namanya gaya lurus penuh. Jadi semuanya dari lurus dari left margin dari pinggir kiri ini itu semuanya lurus ya. Kita lihat number one, ini number one, Lilis Handayani, Jalan Ahmad Yani, 389, 389. Jadi Jalan Ahmad Yani nomor 389. Gitu ya. Jadi yang mengirim itu namanya Lilis Handayani. Surabaya, Surabaya 65151. Ini adalah postcode-nya, kode pos ya. Lalu kapan ditulis itu surat adalah April 19, 2015. Atau kalau sekarang itu ya you can use September, Anda boleh pakai September. Ya, jadi katakanlah 21 September, berarti September 21, 2020. Oke. Now the next kita akan ini tadi baris tanggal ya. Sekarang kita akan masuk ke inside address nomor 2. Ini Mr. Frank Peterson, personal manager. Ini yang dikirim tadi, namanya inside address, alamat ini yang dikirimi ya. Kebetulan di sini dia nulis nama Mr. Frank Peterson. Kalau kalian tahu namanya, tulis begini. Tapi kalau tidak tahu, tulis saja personal manager. Oke, ini Mr. Frank Peterson hilang. Yang ditulis adalah personal manager. Next, Jeans and Co. Jeans and Co ini adalah the name of company. Ini nama perusahaan. Ya, Jeans and Co. Ya. Oke, nama perusahaannya Anda tinggal ganti. Kalau katakanlah perusahaannya Timbul Tenggelam, tulis saja sini Timbul Tenggelam. Ya.
Kemudian Jalan Raya Pandaan 186. Ini tentang alamatnya, alamat perusahaan ini, alamat perusahaan itu Jalan Raya Pandaan, nomor 186 ya. Lalu Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Jadi Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Anggaplah Balikpapan ya, Kalimantan Timur. Nah, kemudian ini this is postcode 98502 ya, kode pos ya. Nah, itu tinggal diganti ya. Kemudian kita akan melihat pada number 3. Nomor 3, jadi yang tadi alamat dalam ya. Diingat ini, yang di atas ini diingat Mr. Frank Peterson Personal Manager, karena nanti akan terkait dengan salam penutup nanti atau complementary close-nya nanti kayak apa ya. Ya, let's see, kita lihat misi number 3. Nah, nomor 3 ya. Okay, number 3. Ini adalah Dear Mr. Peterson. Nah, ini adalah salutation tadi ya. Di atas tadi itu kan nama orang ditulis ya. Dear Mr. Peterson. Tadi prank ya. Jadi pranknya tadi itu tidak ditulis lagi ya. Anda bisa lihat. Ini tadi prank. Jadi ini pranknya, ini prank tidak ditulis sini di salutation atau salam pembuka ya. Oke. Nah, itu jadi langsung Dear Mr. Peterson. Number 4. Number 4 ini masuk pada body of the letter ya. Body of the letter adalah 4, 5, 6 nanti body of the letter. Yang batang tubuh surat itu terdiri atas 3 paragraf. Nah, kita akan lihat paragraf pertama. Apa kira-kira yang ditulis di paragraf pertama? Ini Bapak bacakan ya. I am writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appear in the Java Post on Sunday, June 15. Nah, kita lihat yang pertama ini dia bilang, saya menulis ya, mengirim surat ini kepada Anda sebagai tanggapan terhadap ya, iklan Bapak for a local branch manager newspaper. Jadi ini maksudnya ini dia mau lamar ya, for a local manager newspaper ya, untuk menjadi manajer ya, cabang ya, appear in the Java Post, yang dimuat di Java Post pada hari Minggu tanggal 15 Juni. Nah, apa yang Anda ketahui ini, what you know here, you inform, Anda informasikan ya kepada perusahaan bahwa Anda mendapatkan informasi tentang lowongan kerja itu dari Java Post ya. Dan Anda juga beritahu apa nama lowongan kerja itu. Apa katakanlah Anda mau jadi sekretaris, nah maka diinfokan juga menjadi sekretaris sini gitu ya. Jadi inilah yang Anda lamar. Kemudian berikut, as you can see from my enclosed resume, seperti yang Anda bisa lihat dari resume saya yang terlampir. Resume itu data saya ya. Itu my experience, ya, pengalaman saya, and qualification dan kualifikasi match this position requirement. Ya, sesuai dengan persyaratan posisi ini. Maksudnya posisi apa ini sebagai kepala cabang atau manajer ya, manajer cabang surat kabar gitu ya. Oke. Jadi artinya di sini Anda infokan ya, Anda infokan bahwa Anda cocok dengan lowongan kerja tadi. Ya, itulah yang ditulis di paragraf pertama di opening paragraf ya, maksud saya opening paragraf atau paragraf pembuka. Anda informasikan, you inform to the company where you found about information about
job vacancy ya. Jadi Anda informasikan di mana temukan, dapatkan informasi tentang lowongan kerja beserta apa yang mau jadi apa diinfokan ya. Seperti tadi mau jadi sekretaris berarti diinfokan sekretaris. Yang kemudian yang kedua itu diinfokan bahwa Anda cocok dengan itu dengan posisi tadi ini. Nah sekarang kita akan lihat di number 5 paragraf ini namanya konten. Number 5 itu isinya ya. Number 5. My current position managing the local branch of a national shoe retailer. Ya. Jadi posisi saya sekarang adalah mengatur tentang cabang lokal dari perusahaan ini pengecer ya, sepatu nasional ya. Ini pengecer. Has provided the opportunity to work under a high pressure. Ini telah menyiapkan kesempatan untuk bekerja di bawah tekanan yang tinggi. Ya, dengan tim environment di lingkungan tim gitu, where it is essential to be able to work closely, yang dimana sangat penting untuk mampu bekerja closely dengan dekat ya maksudnya ya, dekat with my colleagues dengan teman-teman sekerja saya in order to meet sales deadlines yang untuk memenuhi tentang batas penjualan tersebut ya. In addition to my responsibilities as manager, I also develop time management tools. Nah, sebagai tambahan ya tentang in addition, tanggung jawab saya sebagai manajer, saya juga mengembangkan tentang time management tools ya, tentang alat ya pengelolaan waktu for staff untuk staff ya yang menggunakan using Access and Excel from Microsoft Office Suite. Jadi ini yang diceritakan di sini kan tadi dia bilang cocok. Jadi dia cerita tentang kemampuannya dia. Kebetulan ini sudah kerja. Nah, tapi kalau kalian kan belum kerja ya, you've never work before, Anda belum pernah kerja sebelumnya, jadi informasikanlah tadi kalian enclose ya tadi kan kalian lampirkan ya you enclose about apa mungkin sertifikat on the job training Anda infokan juga sudah pernah atau pernah kursus bahasa Inggris diinfokan atau apa pokoknya semua kemampuan Anda yang Anda info di sini kenapa bisa cocok ya cocok dengan posisi tadi di sini Anda infokan di sini ya. Nah, ini kan dia mempengaruhi si apa namanya personal manager ya kita memperoleh manajer personalia agar bisa kita diterima. Nah di sini posisinya ya. Jadi kalau di sini hanya perkenalan aja, di sini dijelaskan inilah yang disebut dengan apa namanya seperti tadi ini manajernya cocok kan dia sudah menangani perusahaan yang lain katanya sudah dalam tekanan gitu dan kerjasama dia mampu diinformasikan di situ. Bahkan dia infokan ada keahlian lainnya dia itu tentang mengajarkan tentang ini staff tentang komputer gitu ya itu oke okay? Nah ya itu untuk nomor 5 ya kemudian yang nomor 6 thank you for your time and consideration terima kasih atas waktu dan pertimbangan Bapak nih maksudnya. I look forward to the opportunity to personally discuss. Jadi saya berharap berharap kesempatan ya to personally discuss berdiskusi secara pribadi why I am particularly suited for this position. Kenapa saya bisa ya kira-kira secara khusus bisa cocok dengan posisi ini. Please call me after 4 p.m. Ya, jadi mohon telepon saya setelah jam 4 atau lewat jam 4 sore ini PM post meridian ya. To suggest time ya we may meet. Jadi hubungi saya gitu. Setelah atau lewat jam 4 lalu kita tentukan kira-kira kapan bisa kita ketemu. I can be reached via telepon, saya bisa dihubungi juga dengan melalui telepon ini gitu ya.
Nah, ini bisa dipanggil atau bisa dihubungi melalui telepon 031858 jadi 85 031 and then juga you can use about handphone number ya, nomor telepon ini kan nomor rumah biasanya begini ya. Kalau di Balikpapan 0542 biasanya. Nah itu, or by email at lilis ya yahoo.com atau Anda juga mencantumkan email. Nah, nanti telepon ini manfaatnya supaya bisa kalian dihubungi atau email bisa ditulis. Jadi number 6 ya untuk closing paragraph pada surat lamaran itu adalah you tell ya your expectation, your hope. Anda beritahukan tentang harapan Anda untuk bisa dipanggil ke sini wawancara ya. Ya, karena actually writing application letter sebenarnya menulis surat lamaran itu not to be received, bukan untuk diterima, but to be called to interview, tapi untuk bisa dipanggil wawancara. Nanti di wawancaranya itu baru tujuannya, the goal of interview is to be received as employee or staff. Nah, nanti pada wawancara nanti itulah tujuannya supaya kalian bisa diterima gitu ya. Oke, nah ini sudah kita bahas tentang what you write in opening paragraph. Anda sudah bisa uh, memahami tentang apa yang ditulis di paragraf pembuka, opening paragraph number 4. Kemudian adalah menjelaskan yang Anda bilang tadi mampu di sini, jelaskan di sini. Di number 5 sebagai konten. Lalu number 6 itu adalah pengharapan ya, pengharapan Anda supaya Anda bisa dipanggil ya, your expectation that you can be called ya to interview ya, personally secara pribadi. Next, this is sincerely, sincerely number 7, sincerely. Ini namanya complementary clause atau salam penutup, di mana kata sincerely ini ya terkait dengan yang tadi di atas ya. Ini sincerely because you write to a man. Jadi kalian menulis mencantumkan nama orang, maka Anda tulis sincerely di bawah sini ya, sincerely. Nah, what about if there is no person? Kalau umpamanya tidak ada orang, ya, bukan nama orang yang kalian tulis gitu ya. For example, you write personal manager, manager aja kan, ya, personal manager, Anda tulis, Anda kirimkan ke personal manager only. So you don't write sincerely here. Anda tidak menulis sincerely, tapi you write about yours faithfully or yours truly. Ya, like what you have studied before, seperti yang kalian sudah pelajari tadi sebelumnya ya. You have studied how to write. Ya, if you send a letter to the company, jika Anda menulis surat kepada perusahaan, maka Anda notice complimentary clause, you write about yours faithfully or yours truly, gitu ya. To a man, kalau pada orang ya khususnya orang berarti you write, you mention about the name of the person, you write about sincerely, ya. And then your full name here, lalu Anda ini nama lengkap Anda di sini ya, Lilis Handayani. Nah, ini Lilis Handayani, jangan disingkat ya. Kemudian here you write letter you sign, ini harus ditandatangani ya, harus ditandatangani di sini dengan tanda tangan pakai tulisan tangan ya, tulisan tangan. Tulisan tangan. Siapa tahu you write an application letter by typing dengan mengetiknya. Kalau Anda nulis mengetik, itu berarti di sini tidak boleh diketik, tidak boleh di scan, tanda tangan tidak boleh scan. Jadi harus asli tanda tangan. But mostly application letter, tapi umumnya itu surat lamaran itu you write by your own hand. Anda tulis dengan tangan Anda sendiri atau biasa ditulis dengan handwriting namanya ya,
tulisan tangan. Okay, okay, my students. So I think that's all about how to write an application letter, and I hope you can play, yeah, repeatedly at home until you can understand. Jadi Bapak berharap Anda bisa putar berkali-kali ini sampai kalian bisa paham. Ya. Okay, I hope it can be useful for you. And thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.